Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang tak berkesudahan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas hadirat-Mu yang telah kami rasakan pada saat ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Mari saudara-saudara kita mau berdoa. Bapa kami, ikuti seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sekarang sama-sama kita mau menggemakan Mazmur 91, karena hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita mau serukan dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang telah Kau jadikan ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Pastor Hana Istanti Rahayu untuk memberikan berkat bagi kami, agar
urapi beliau agar setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau datang berasal daripadamu saja. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan, angkat jempolnya dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar semuanya? Saya yakin kabarnya sangat amat luar biasa baiknya. Salam revival, salam kebangkitan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Hana Estati Rahayu. Waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya. Ya, hari ini tema kita akan mau belajar bersama-sama hidup kita. Tuhan membuat hidup kita lebih baik dari yang lalu. Ya, sekali lagi, Tuhan membuat hidup kita lebih baik dari yang lalu. Saudara, kalau kita baca di dalam Roma 14 yang berkata, hal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, bukan berkaitan dengan aspek lahiriah, artinya ya, bukan soal makanan dan minuman. Jadi bukan berkaitan dengan aspek lahiriah, tetapi berbicara soal damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya seharusnya kehidupan kita tiap hari, kalau kita terhubung dengan kerajaan surga, kita terhubung dengan kuasa firman, maka hidup kita ini akan mengalami yang seperti firman Tuhan katakan, yaitu kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita dan kebenaran oleh Roh Kudus. Saudara, Alkitab berkata bahwa Abraham itu bapak orang beriman menurut yang telah difirmankan. Saudara, sebelum ada firman, saudara, Abraham itu bukan siapa-siapa, ya. Orang biasa, saudara, bukan siapa-siapa. Tetapi suatu kali ada firman yang berkata, Tuhan berfirman kepada Abraham, seperti bintang di langit, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Saudara, saat firman itu datang, Alkitab berkata bahwa Abraham percaya. Dan ketika Abraham percaya apa yang Allah katakan, maka firman itu menjadi kebenaran di dalam hidupnya. Oleh karena itu, tiap hari Tuhan membuat kita akan lebih baik, lebih unggul ya dari hari-hari sebelumnya. Tiap hari Tuhan akan berfirman dengan kita. Aku percayai akan firman Tuhan. Kita percayai sehingga firman Tuhan itu menjadi satu kebenaran di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita setiap hari terus dibangun akan firman Tuhan, maka tiap hari kita akan dibawa ke level-level yang baru. Tiap hari kita akan dibawa naik ke level-level yang baru. Ya, hari ini kita mungkin mengalami di mana kita mengalami kekalahan. Hari ini sempat iblis menghancurkan hidup kita, saudara. Tetapi kalau kita percaya, kita patahkan segala roh kekalahan, segala kegagalan rohani kita, roh agamawi kita yang membuat kita tidak bisa tumbuh dalam Tuhan. Saudara, maka kalau kita patahkan semua, maka hidup kita ini akan terus dibawa naik. Dan hidup kita akan terus dibangun naik, terus diperbaharui, terus ditingkatkan, menjadi lebih kuat, lebih akurat, lebih berdampak, lebih lari, lebih cepat kepada Tuhan. Terang kita bahwa kita akan menjadi rembang seperti tengah hari, kita terbang lebih tinggi bersama Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara, kita harus sungguh-sungguh mendapatkan firman kita setiap hari. Mungkin kita sebagai orang yang setia, ya, mungkin cuma kita jadi orang Kristen yang baik. Tapi kalau kita terus dibangun oleh
kuasa firman Allah dan Roh Kudus, maka kita percaya kita akan mengalami hal-hal yang lebih berdampak, lebih maju, lebih naik level, lebih kita mengalami hal-hal kemenangan, revival yang sesungguhnya. Saudara, kita mengharapkan karena di dalam iman itu ada pengharapan. Kalau kita terima firman, firman itu menjadi iman. Ya, di dalam iman ada pengharapan. Karena itu selalu usahakan ada firman yang datang dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau pagi hari saudara belum baca firman atau belum ada firman yang muncul dalam hidupmu, saudara doa sampai Tuhan berkata-kata, ada firman ya yang datang kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Tuhan berjanji akan memberikan kebenaran. Dan kalau firman itu menjadi kebenaran yang kita percaya, yang menjadi kebenaran dalam hidupan kita, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdeka dari apa? Dari segala sesuatu ikatan yang mengikat kita. Saudara, kita tidak perlu apa yang menjadi fakta dalam kehidupan kita. Tidak perlu dengan kondisi keadaanmu. Mungkin saudara banyak orang kasih label kepada saudara. Oh, kamu ini orang bebal. Ya. Dan sangat menyebalkan. Nanti ada orang satu lagi. Ada orang kasih label pada kita. Oh, sakitmu ini tidak bisa sembuh. Dokter sudah angkat tangan, tidak bisa sembuh. Ya, seperti suami saya, waktu stroke, dokter mengatakan, waktu dioperasi kepalanya, dokter mengatakan, ini operasi ini dijalankan, saya sudah tanda tangan, karena kan sembuhnya itu cuma 10%. Jadi sudah dikasih label kan hidupnya 10%. Saudara, kadang-kadang orang memberi label kita bahwa kita ini sulit untuk sukses. Hidup kita ini hanya bisa pas-pasan. Saudara, tapi kalau kita hari ini dengar suara Tuhan, bahwa di dalam hadirat-Nya, Tuhan kita bisa dipulihkan, Tuhan bisa cetak ulang hidup kita, maka saudara kita akan jadi orang berani, kita akan menjadi orang yang tampil beda. Ada inner beauty, ya, karena Kristus ada di dalam kita, sehingga pembawaan kita, pribadi kita, ya, jati diri kita itu akan berubah. Kita akan percayai janji firman Tuhan, seperti saya percaya janji firman Tuhan. Meskipun dokter berkata cuma 10%, saya katakan hidup suami saya tidak dari kata dokter, tapi dari kata firman Tuhan oleh bilur-bilur Yesus, suamiku sembuh. Saudara, maka saudara kita akan berani menghadapi sesuatu. Kita tidak menjalani hidup kita dengan secara manusiawi, tapi kita menjalani kehidupan kita sehari-hari kita dengan pengaruh firman. Kehidupan ilahi yang bersumber kepada Tuhan sendiri. Sehingga ekspresi sukacita, ya, damai sejahtera itu terpancar dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang hidupnya dalam luka, tekanan, ya, kekecewaan, ya, sehingga dia tidak bisa menikmati hari-harinya. Apa itu sukacita? Kok bisa bahagia, ya? Karena dia mengalami banyak tekanan dalam hidupnya. Jadi dia tidak mengenal apa namanya sukacita, damai sejahtera, tidak kenal. Tapi di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan ubahkan kita menjadi pribadi yang merdeka, yang bisa sukacita. Saudara, kita menjadi pribadi yang bisa memanifestasikan keilahian dengan sukacita. Sudah sering kita mendengarkan khotbah, mungkin orang bilang, saya sudah sering mendengarkan khotbah. Tetapi apa yang saya dengarkan itu tidak ada yang pernah terjadi dalam kehidupan. Saudara, sehingga dia kecewa, dia frustasi. Dia berkata, aku sekian tahun pergi ke gereja. Aku dengar khotbah, tapi tidak ada satu khotbah pun yang terjadi dalam kehidupan.
Saudara, tapi kalau saya percaya, kalau kita ini hidup kita ini terhubung dengan Bapa di surga, maka apa yang terjadi? Itu Bapa di surga itu akan memampukan apa yang kita tidak mampu lakukan. Kalau ibadah kita hanya sekedar di mulut saja, saudara, maka tidak dengan hati kita, tidak dengan sungguh-sungguh, saudara. Walaupun kita ke gereja bertahun-tahun ibadah, kita tidak merasakan apa-apa. Tidak ada dampaknya apa-apa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersyukur apapun yang terjadi, Tuhan, aku mau tetap cinta Tuhan. Aku mau bersyukur lewat keadaanku semua. Aku tetap bersyukur pada Tuhan. Maka di situ ada kuasa. Karena itu ada pujian yang mengatakan, let the poor say I'm rich. Let the weak say I'm strong. Jadi ini kata-kata ini tidak melihat keadaan. Walaupun keadaannya poor saat itu, tapi dia berkata I'm rich. Walaupun keadaannya dia weak, tapi dia bilang I'm strong. Let the weak say I'm strong. Saudara, semakin kita percaya, Tuhan akan menggenapi untuk kita. Alkitab berkata, kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang tiap hari Tuhan sediakan. Jadi kalau hidup kita ini kehilangan damai sejahtera dalam hari ini atau suatu hari, kita tidak ada sukacita, nggak ada kebenarannya masuk, artinya ada something wrong dalam hidup kita. Kalau hidup kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera, ya, kehilangan sukacita, saudara, artinya ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Ayo kita koreksi. Harusnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Saudara, kita lihat kapal tanker yang diisi berton-ton barang, saudara, bisa tetap di atas air, tidak tenggelam, terapung di atas air. Kapal tanker diisi berton-ton. Mestinya kan tenggelam, tapi dia bisa tetap di atas air, tidak tenggelam, bisa ngapung. Kenapa kalau dia kapal tanker ini bisa tenggelam? Karena ada sesuatu yang salah. Ada kebocoran, ada air yang masuk dalam kapal itu. Saudara, begitu juga hidup kita. Di dalam dunia ini pasti ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah. Seharusnya walaupun ada tantangan masa pergumulan, kita tetap harusnya di atas. Mengapung di atas firman Tuhan. Tetap ada sukacita. Ada damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Membuat kita tetap bisa mengapung di atas. Saudara, segala pergumulan tantangan hidup kita itu harusnya ada di bawah telapak kaki kita. Bukan di pikiran kita, bukan di telinga kita, tapi di bawah kaki kita. Saudara, pada waktu kita mengalami luka batin, saudara, ya, itu kadang kita seperti kapal, ketika kapalnya itu bocor. Sehingga ada air masuk. Saudara, dan kapal itu akan pelan-pelan tenggelam. Ketika kita mengalami hati kita mulai terarah ya, kepada kondisi, keadaan, fakta, lahiriah yang kita hadapi. Iblis mulai berusaha bisa menguasai hati kita. Pelan-pelan tapi pasti. Masalah yang awalnya bisa kita tolak. Saudara, tapi lama-lama bisa membuat kita tawar hati. Dan mulai masuk kebencian, mulai masuk marah, nggak bisa mengampuni. Maka saudara mulai kehilangan antusias. Saudara merasa, aku kok jadi gampang tersinggung. Aku kok jadi gampang tertekan. Apa artinya? Kekhawatiran dunia, berbagai peristiwa negatif yang ada di sekeliling kita, mulai masuk di dalam hati dan batin kita. Begitu hal-hal yang ada di sekitar kita masuk dalam hati kita, maka pelan-pelan tapi pasti kita akan tenggelam. Oleh karena itu, biarlah Tuhan membentuk hati kita, memulihkan hati kita, sehingga tidak mudah dicuri, sehingga tetap ada sukacita dalam kehidupan kita.
Biarlah mata kita terus fokus kepada Tuhan. Mata hati kita terus kepada Tuhan dan firman-Nya. Tidak pada peristiwa apapun. Ya. Peristiwa apapun, masalah apapun tidak bisa mendistract fokus perhatian kita kepada Tuhan. Tidak bisa. Kita hanya fokus pada Tuhan. Saudara, kita mulai angkat tangan kita berkata, Tuhan, jagai hatiku, supaya hidupku penuh sukacita, penuh janji Tuhan, penuh firman Tuhan, dan berikan aku supaya aku bisa percaya. Saudara, aku akan pegang janji Tuhan, sehingga janji Tuhan itu, karena janji Tuhan itu, ya dan amin. Seringkali tanpa kita sadari, situasi atau keadaan orang-orang tertentu di sekeliling kita, itu membuat menarik fokus kita, mata hati kita nih tertuju kepada sekeliling kita. Saudara, pada waktu Petrus dikatakan dia mendekati Tuhan Yesus, waktu itu ada di dalam satu gelombang yang besar di mana Yesus datang berjalan di atas air. Murid-murid bilang, itu hantu. Lalu Petrus berkata, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan datang padamu. Dan Tuhan berkata, datanglah. Petrus pada waktu itu terima firman, terima perkataan Yesus. Dan dia fokus pada perkataan Yesus. Dia percayai perkataan itu. Dia bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Dia berjalan dalam mujizat. Tapi ketika mata hatinya mulai melihat gelombang, angin, percikan air, saat itu pelan-pelan dia mulai tenggelam. Saudara, dikatakan pelan-pelan. Kalau saudara perhatikan, baca nanti ayatnya. Petrus enggak surut langsung tenggelam, saudara. Enggak surut. Orang tenggelam itu biasanya surut tenggelam. Tapi kalau saudara baca, perhatikan di Alkitab nanti. Petrus pelan-pelan dia tenggelam. Kenapa dia pelan-pelan? Hal yang sama dengan hati kita. Kalau kita sudah kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, emosi negatif mulai mengambil hati kita, saudara, pelan-pelan kita mulai tenggelam. Jadi tidak surut langsung kita tenggelam. Pelan-pelan tanpa kita sadari, kita lama-lama mundur tenggelam. Menjadi tawar hati, kecewa, tanpa kita sadari kita sudah kehilangan pengharapan, kita capek, kita lelah, ya, kita tidak mau dengar lagi janji Tuhan. Harusnya semakin kita menerima janji Tuhan, kita semakin dikuatkan, kita semakin berkobar-kobar, sehingga kita berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku terus menerima kekuatan untuk percaya apapun yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam hidupku. Saudara, biarlah janji-janji Tuhan itu terus membangun hidup kita, membangun kita, saudara, untuk kita semakin kuat, semakin berkobar-kobar, ya. Kita tidak lemah, tidak letih, tidak kecewa, saudara. Kalau itu terus kita rasakan dalam batin kita, ada kuasa Roh Kudus, maka terpancar lewat sikap kita, maka kita hidup kita akan penuh pengharapan. Kita tidak mengalami stres, depresi, tapi ada ceria. Kadang-kadang saya pikirkan begini, di dalam Roma 14, bahwa kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Kok rasanya cuma damai sejahtera, sukacita? Rasanya itu dulu pikiran saya itu begitu. Tetapi setelah saya dalami firman ini, ternyata damai sejahtera dan suka itu senjata perang kita, saudara. Itu senjata perang kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh ketakutan dan kekhawatiran, tekanan batin, stres, frustasi, kecewa, saudara. Kalau kita sudah berinteraksi dengan dunia, saudara, maka kita akan mengalami kalau kita punya damai sejahtera, walaupun kita ada di dunia yang penuh dengan kegoncangan, tapi kita tetap ada damai sejahtera dan sukacita. Itu melawan, saudara. Itu sebagai alat perang kita, sehingga kita tidak dikalahkan oleh pandangan dunia, tapi kita percaya kita ada di tengah kerajaan yang tidak bergoncangan. Saudara, dunia boleh krisis,
Indonesia boleh krisis, Korea, Jepang, Amerika boleh krisis, tapi kerajaan surga tidak pernah krisis. Itu yang kita percayai, saudara. Mungkin saudara orang mengatakan, kamu ini loh, sekarang ini kan masa resesi, kamu kok masih seger, kamu kok masih kelihatannya kayak nggak ada masalah. Apa memang hidupmu nggak ada masalah? Saudara, nggak ada orang nggak punya masalah. Firman Tuhan aja mengatakan kesusahan hari ini untuk hari ini, besok kesusahan yang lain lagi. Ada kesusahan. Tapi kenapa kita tetap ada damai sejahtera dan sukacita? Karena kita punya Bapak yang lain. Bapak di surga yang memelihara kita, yang melindungi kita. Yang berkata, burung di udara saja aku pelihara, apalagi kita. Saudara, kita ceritakan revival kita. Itu senjata perang kita. Revival kita dalam hidup kita. Itu kemenangan dalam hidup kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Walaupun di tengah-tengah yang penuh kegoncangan. Rumah tangga yang berantakan. Ekonomi yang serba hancur berantakan. Tapi kita tetap bersukacita. Kita bisa bersyukur. Let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I'm rich. Saudara. Ada sukacita. So, di tengah-tengah itu kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, satu peringatan yang Tuhan berikan kita dalam Yakobus 4 ayat 8. Bagaimana supaya hidup kita ini sungguh-sungguh bisa menyenangkan hati Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 berkata, yang pertama, mendekatlah pada Allah. Dan dia akan mendekat pada kamu. Yang kedua, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Dan ketiga, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, ini satu peringatan untuk kita, untuk tidak manusia bebal. Saudara, Tuhan berfirman, manusia bebal itu apa? Manusia yang beribadah, mendekat dengan Tuhan hanya dengan memulutnya. Dan dengan mulutnya. Dan memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanya karena perintah manusia yang dihafalkan. Sehingga kita tidak pernah menerima apa-apa. Bertahun-tahun ke gereja tetap sama. Janji Tuhan tidak pernah terjadi. Saudara, Alkitab berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara, bagaimana kita mendekat pada Tuhan? Ayo kita berubah cara berpikir kita. Bukan cuma mau instan semuanya langsung serba instan. Saudara, yang instan itu cuma mie instan, saudara. Yang ada pada mie sama kopi. Ya, kalau pada iman tidak ada instan, saudara. Itu melalui satu proses, saudara. Anggaplah berbagai suatu kebahagiaan kalau kita mengalami percobaan. Karena itu mendewasakan kita, membuat kita bertekun. Ketekunan membuat kita pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apa kehendak Tuhan itu? Ulangan 10 ayat 12. Berkata, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkan, mengasihi Dia, beribadah kepada Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, menjadi garam dunia, saudara, maka kita akan mengalami berkat Allah yang luar biasa. Hidup kita, kerajaan surga itu ada di tengah-tengah hidup kita. Masuk di dalam keluarga kita, masuk di dalam ekonomi kita, masuk dalam rumah tangga kita. Jadi apapun yang terjadi, tetap kita alami damai sejahtera, sukacita. Tetap give thanks, tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, biarlah Tuhan kita tetap bersyukur kami punya Allah yang luar biasa yang kita banggakan. Biarlah kerajaan Allah itu ada pada hidup kita, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh Roh Kudus ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan, hari ini kami mau tetap bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Hidup kami, Tuhan membuat hari ini hidup kita lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Tuhan sanggup membuat hidup kita lebih baik dari kemarin. Tuhan sanggup membuat hidup kita lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.